sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang besar. Itu kita disunahkan untuk sujud yang namanya sujud syukur. Di sini kita akan membahas tentang sujud sahwi dulu. An Abdillah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim al-dhuhra faqama fi rak'ataini al-ulayain wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada shalah wa intadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla an yusallima thumma salama akhrajahu sab'ah wa hadha lafdul Bukhari. Dari Abdullah bin Bukhainah, anak Nabi sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat iku sholat siapa Nabi bihim dengan sahabat ad-duhra pada sholat duhur. Faqama kemudian berdiri siapa Nabi fi raka'ataini di dalam dua rakaat al-ulayaini yang awal keduanya. Walam yajlis dan tidak duduk siapa Nabi. Wa qama dan berdiri siapa an-nasu siapa manusia ma'ahu beserta Nabi. Hatta idza qada sehingga ketika selesai siapa Nabi as-sholata pada sholat wa intadhara dan menunggu an-nasu siapa manusia taslimahu pada salamnya Nabi. Kabbaro maka takbir siapa Nabi wa huwa halil bermula. Kabbaro yang takbir siapa Nabi wa huwa bermula Nabi jalisun itu orang yang duduk. Wa sajada dan sujud siapa Nabi sajdataini dengan dua sujud qabla ayusalima di dalam sebelum tidak salam siapa Nabi. Summa salama kemudian salam siapa Nabi. Akhraja mengeluarkan pada hadis as-sab'atu siapa Imam Syafi'i. Wa hadza lafdhu bermula ini lafaz al-Bukhari bagi Imam Bukhari. Wa fi riwayatin dan itu di dalam satu riwayat Muslimin bagi Imam Muslim yukabbiru takbir siapa Nabi fi kulli sajdatin di dalam setiap sujud wa huwa hana bermula Nabi jalisun itu orang yang duduk. Wa yasujudu dan sujud siapa Nabi wa yasujudu dan sujud siapa nasu siapa manusia ma'ahu beserta Nabi. Maka nama di dalam tempatnya perkara nasia yang lupa siapa Nabi minal julusi dari duduk. Hadis ini menceritakan salah satu ketika Nabi sedang sholat bareng dengan sahabat, yaitu sholat duhur. Tiba-tiba Nabi lupa duduk pada saat tasyahud awal. Jadi beliau sholat duhur tapi tidak melaksanakan tasyahud awal. Posisinya jadi 3 rakaat itu tegak terus, jadi nggak ada duduk tasyahudnya, tidak ada duduk tahiyatnya. Kemudian setelah itu, setelah Nabi melaksanakan tahiyat akhir, kemudian jamaah atau sahabat itu nunggu Nabi nggak salam-salam. Ternyata sebelum Nabi salam melaksanakan 2 sujud, kemudian baru salam. Nah, ini yang dinamakan dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilaksanakan? Ketika Bapak Ibu sholat meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad niku napa? Sunnah abad itu 1 doa qunut, kemudian yang kedua tahiyat awal. Itu kalau
kalau jenengan lupa ketika sholat, namanya manusia ya, udah rakaat kedua tahu-tahunya langsung tegak. Kalau posisinya Bapak Ibu sudah tegak ya, tidak boleh balik untuk duduk, malah sholatnya batal karena mendatangi sunnah, meninggalkan fardu. Kalau kita tegak membaca Fatihah itu fardu, tapi kalau duduk untuk tasyahud awal itu hukumnya sunnah, maka tidak dibenarkan. Kalau kita sudah terlanjur tegak lurus ya, maka kita tidak perlu duduk turun untuk melaksanakan tasyahud awal. Nah, nanti aja kalau setelah tasyahud ya, fil alamin innaka hamidum majid, kita tidak usah salam dulu, tapi sujud 2 sujudan lagi dengan membacakan doa sujud sahwi. Doanya adalah subhana man la yanamu wa la yasum. Subhana man la yanamu wa la yasum. Dibaca 3 kali, nanti duduknya baca apa? Boleh membaca doa di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni ila akhir. Nanti sujud lagi, kemudian setelah sujud yang kedua kita baru melaksanakan salam. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, sholat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil asyiyah, pada salah satu 2 sholat sore, yakni ada yang mengatakan ini sholat duhur, ada yang mengatakan ini sholat asar. Nabi sholat asar atau sholat duhur. Rakaat ini pada 2 rakaat. Summa salama, kemudian salam siapa Nabi. Summa qoma, kemudian berdiri siapa Nabi ila khosyabatin, pada kayu, bi muqaddimil masjidi, yang berada di depan masjid. Fawadua, kemudian meletakkan siapa Nabi yadahu, pada tangannya Nabi, alaiha, atas khosyabah. Wa fil qaumi, dan iku di dalam kaum sahabat Abu Bakar, bermula Abu Bakar wa Umar, dan sahabat Umar. Fahaba, maka takut siapa Abu Bakar dan Umar, ayukal liman, dan menegur siapa Abu Bakar wa Umar kepada Nabi. Fakharaja, kemudian kharaja, dan keluar sur'anun nas, apa cepat-cepatnya manusia. Faqalu, maka berkata siapa nas, aku siratis sholat, aku sirat, apakah dikosor sholat apa sholat. Baru julun, dan bermula laki-laki, yad'u, iku memanggil siapa rojul, yad'u iku memanggil kepada rojul, an-nabiyyu, siapa Nabi, dzal yadaini, pada nama dzal yadain. Faqala, maka berkata siapa dzal yadain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita, apakah lupa siapa engkau, amkusirat, atau dikosor sholat apa sholat. Warajulun, faqala, maka berkata siapa Nabi, lam ansa wa lam tuksor, lam ansa, tidak lupa siapa saya, walam tuksor, dan tidak mengkosor siapa saya, walam tuksor, dan tidak dikosor apa sholat.
kepalanya Nabi, wa kabbaro dan takbir siapa Nabi. Muttafaqun alaih, ayat hadis muttafaqun alaih. Walafdu bermula lafaz Imam Bukhari bagi Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam sebuah riwayat, di Muslimin bagi Imam Muslim, sholat al-asri artinya itu sholat asar. Wali Abi Dawud, dan itu bagi Imam Abi Dawud, faqala, maka berkata siapa Nabi, as-sodaqo, apakah benar, Zulyatin, siapa Zulyatin. Fa'al ma'u, kemudian berisyarah siapa nas sahabat, aina'am artinya iya. Wahia bermula riwayat yang fi sahihain, itu di dalam hadis sahihain. Lakin bilafzi faqalu, tetapi dengan menggunakan lafaz faqul. Wa fi riwayatin, dan itu bagi riwayat lahu bagi Imam Abu Dawud, walam yasjud, dan tidak sujud siapa Nabi, hatta yakuna, sehingga meyakinkan pada Nabi Allah siapa Allah Ta'ala dzalika pada nisnya. Hadis ini lumayan panjang. Ini cerita kalau hadis ini dikenal dengan hadis Dzulyatin. Dzulyatin itu seorang sahabat, nama aslinya adalah Khurbab, tapi beliau sering dipanggil dengan nama Dzulyatin. Soalnya Khurbab ini kedua tangannya panjang, jadi tidak normal panjangnya, Pak. Jadi lebih panjang dari biasanya. Maka termasuk Nabi dan sahabat-sahabat yang lain itu sering memanggil beliau dengan sebutan Dzulyatin. Lah uniknya ini Khurbab ini ibarat sahabat itu ya tidak termasuk tokoh, sering apa bahasanya, agak-agak ceplos-ceplos. Makanya yang berani mengingatkan pada saat itu, termasuk Abu Bakar, termasuk ada sahabat Umar, itu nggak berani menegur Rasulullah, tapi Dzulyatin berani. Nah inilah pentingnya kadang-kadang orang yang ceplos-ceplos, orang yang agak lucu itu bermanfaat di dalam satu sisi. Jadi ceritanya Nabi dengan para sahabat ini sholat asar. Ternyata sholatnya Nabi itu cuma 2 rakaat. Yang seharusnya 4 rakaat, Nabi sholatnya 2 rakaat terus salam. Ini kan aneh. Ketika setelah Nabi salam, ya setelah Nabi salam, terus kemudian berdoa wiridan, Nabi kemudian duduk, dalam satu riwayat yang lain beliau bersandar di tiang dari pohon kurma sambil wajahnya itu ada sesuatu yang membuat beliau itu sedih atau marah. Nah, ketika sahabat itu tahu kalau sholat asarnya 2 rakaat, ini sahabat ini cuma bisa ngerasain, gimana kok sholat asar kok cuma 2 rakaat? Abu Bakar, Umar, dan sahabat lain gak berani negur Rasulullah. Nah, terus kemudian, ini ada sosok yang fenomenal pada hadis ini, namanya adalah Khurbab, yang biasa disebut dengan Dzulyatin. Langsung mendatangi Nabi, ya Rasul, amnasita amkusiratis sholat. Ya Rasul, jenengan sholat itu dikosor apa jenengan lupa kok cuma 2 rakaat? Karena kita tahu dalam syariat Islam, sholat yang 4 rakaat itu boleh dilaksanakan 2 rakaat kalau dikosor. Dikosor itu boleh kalau kita dalam perjalanan. Madhab Syafi'iyah memberikan syarat harus perjalanan yang ditempuh lebih dari 80 km baru boleh melaksanakan qashar sholat. Nah, ditanya kata Rasulullah,
kemudian beliau sujud sahwi terus salam. Nah, praktek hadis ini bagaimana? Kalau kita sholat kemudian rokaatnya ada yang terselip, ya udah dikiranya udah 4 rokaat, tapi ternyata baru 3 terus salam, ya. Kemudian terus kita ingat tuh, saya sholat kok baru 3 kok sudah salam, atau ya diingatkan sama kawannya, ya yang ingatnya ya cuma 1. Banyak orang yang nengok, Pak, sholatnya baru 3 kok sudah selesai. Nah, apa yang kita lakukan? Atau seorang imam sholat asar, ya baru 3 itu sudah tahiyat. Nah, makmumnya juga gak ada yang ngingetin. Bagaimana sholatnya? Kalau waktunya masih pendek, jarak antara selesai sholat dengan diingatkan atau ingat itu masih pendek. Pendek itu durasinya berapa? Ya perkiraan ketika Nabi keluar dari imaman, terus percakapan sahabat tadi, terus percakapannya Dzulyaden, itu kira-kira masih ada waktu sekitar 10 menit. Itu masih dikatakan pendek. Maka sholatnya tidak usah diulang, Pak. Tapi cukup tambahi yang rokaat yang ketinggal tadi. Sampai mau kurang 1 rokaat, berarti langsung jenengan takbir langsung nambah 1 rokaat. Setelah itu sebelum salam sujud sahwi baru kemudian salam. Tidak payah nambahi ulang rokaat dari awal. Itu kalau waktu jedanya masih pendek. Tapi kalau sudah keluar masjid, kemudian sudah makan, kemudian ke pasar, dibilangin sama kawan-kawan, rokaat, ternyata dia ingat, loh tadi saya sholat kok baru 3, maka ini wajib mengulang sholatnya karena waktunya sudah panjang. Nah, sekarang ada masalah lagi gini. Seumpama imamnya itu sholat lupa rokaat, ya, rokaat terakhir, kan makmum ini wajib mengikuti imam. Bagaimana bentuknya kecuali ketika melanggar fardu. Seumpama imamnya itu lupa, udah rokaat keempat, dia tidak tasyahud akhir, tapi malah tegak lagi. Nah, kayak kita namanya manusia, Pak. Sholat itu kadang setan itu ganggu kita dengan berbagai macam pikiran, akhirnya sholat itu lupa. Itu mau sepapat. Ini baru 2 sudah 3. Nah, nanti ada hadisnya diterangkan. Nah, kalau imamnya ini berangkat ke rokaat kelima, kita sebagai orang laki-laki yang disunahkan, dianjurkan untuk kalau imam lupa kita wajib membaca tasbih subhanallah. Tapi syaratnya, Pak, baca subhanallah itu tidak boleh mengingatkan imam, tapi dibarengi dengan niat zikir. Karena dalam sholat itu semuanya harus berupa zikir, tidak boleh iklam atau memberitahu. Jadi niatnya jenengan niat subhanallah mengingatkan imam, itu niatnya mengucapkan zikir, bukan semata-mata mengingatkan imam. Nah, ibu-ibu kalau ada imamnya salah atau imamnya lupa, ibu-ibu nggak usah ikut subhanallah. Ibu-ibu disunahkan untuk tasbih atau menepukkan tangan, tapi menepuknya bukan gini ya. Tasbih itu adalah punggung tangan kanan dibenturkan dengan perut tangan bagian dalam tangan ini. Sekali saja, tidak usah imamnya ngotot sama meneruskan yang ini nggak boleh ya. Jadi cukup pemberitahuannya cukup dengan menepukkan tangan. Setelah itu ya, maka kalau imamnya tegak untuk rokaat kelima, makmumnya kalau dia tahu itu adalah rokaat kelima, makmumnya cukup duduk diam saja, tidak usah mengikuti imam, karena imamnya sholatnya nggak batal karena posisi diam
nunggu imam merampungkan rakaat kelimanya, terus nanti ketika tahiyat bareng tahiyat, ketika imam sujud sahwi, makmum ini juga dianjurkan ikut sujud sahwi, nanti salamnya bareng imam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menghadapi imam yang ngeyel, udah dibilang subhanallah, subhanallah, tidak dengar, lanjut saja, maka kita sebagai makmum boleh niat pisah. Namanya mufaraqah. Pisah itu berarti Bapak Ibu niatnya cuma gini, saya niat mufaraqah dengan imam, saya niat pisah dengan imam, ya, tapi nggak pakai emosi loh Pak. Imam dia blok ya. Cukup dengan saya niat pisah dengan imam, sholatnya diteruskan sendiri, ya, itu boleh, ya, niat mufaraqah. Jadi kalau kita lupa dengan kurang rakaat, ini namanya rukun, ya, berarti ketinggalan rukun juga disuruh untuk sujud sahwi. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat siapa Nabi bihim dengan sahabat, fasaha kemudian lupa siapa Nabi, fasajada kemudian sujud siapa Nabi, sajdah ini dengan dua sujud, summa tasyahada kemudian tasawuf siapa Nabi, summa salama kemudian salam siapa Nabi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hasanah dan membaguskan pada hadis siapa Imam Tirmidzi wa Hakim, wa sahih dan menyampaikan siapa Hakim pada hadis. Sholat hadis yang pendek ini artinya ketika Nabi lupa dengan sholat, di dalam sholat beliau langsung sholat sujud dua sujudan yang itu dinamakan dengan sujud sahwi. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi, idza syakka ketika ragu, ahadukum siapa salah satu kamu semua fi sholatihi di dalam sholatnya ahad, falam yadri maka tidak tahu siapa ahad, kam pada berapa sholat siapa ahadukum, asalasan apakah 3 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, falyatrah maka menjatuhkan siapa ahad asyaka pada keraguan, wal yabni dan meneruskan siapa ahad alam atas perkara istayqona yang yakin siapa ahad, sumaya sujud kemudian sujud siapa ahad sajdataini dengan 2 sujud, qabla ayu salima di dalam sebelum dak salam siapa ahad, fa in kana maka apabila ada siapa ahad, sholat siapa ahad khumsan pada 5 rakaat, syafa'ana maka menjadi genap lagu bagi ahad sholat tahu pada sholatnya ahad. Wa in kana dan apabila ada siapa ahad sholat siapa ahad tamaman dengan sempurna, kanata maka ada apa sholat tamatan tarhiman itu menghina li syaitani pada syaitan, rawahu Muslim. Ini hadis yang tadi saya singgung sedikit. Kalau orang sholat kok ragu sholatnya ini 4 rakaat apa masih 3 rakaat atau 2 rakaat apa sudah 3, biasanya syak atau ragu ini terjadi ketika di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau secara hukum standar ruqyah, termasuk orang yang perlu diruqyah itu adalah orang yang ketika sholat lupa rakaat. Saya yakin sebagian orang termasuk saya itu sering terjadi. Jadi udah sholat di pertengahan jalan, ya mungkin
ambil yang yakin itu al yakin al aqall, ambil yang paling sedikit. Jadi kalau lu ragunya 3 atau 4, maka ambil yang 3. 2 apa 3, ambil yang 2. Itu namanya yang yakin. Karena kalau kata Rasul, kalau memang nanti seumpama sholatnya itu jadi 4 rakaat, menjadi 5 rakaat, maka sungguh Allah telah membenarkan sholatnya. Tapi kalau sholatnya sempurna, maka itu sebagai bentuk penghinaan kita kepada setan yang mengganggu khusyuknya sholat manusia. Jadi Bapak Ibu bisa dipraktekkan, kejadian ini sering terjadi. Kadang kita ambil yang paling banyak karena 3 atau 4 salam lah, ya itu nggak benar. Kecuali kita di sini dalam bahasanya adalah falam yadri kam sholat aslasan, dia tidak tahu berapa rakaat yang dia laksanakan, berarti memang benar-benar buntu. Tapi kalau masih ingat, tadi habis tasawuf awal, berarti dia baru ingat, tidak ragu. Orang ragu itu berarti 50-50 antara iya atau tidak. Nah itu baru sudah ketemu, udah ambil yang paling sedikit, udah ambil 2 atau udah ambil 3, berarti kita melaksanakan rakaat yang ke-3 atau yang ke-4. Itu kalau kita menemukan sesuatu. Dan setelah itu ya kita disuruh untuk sujud sahwi 2 rakaat. Sujud sahwi 2 sujudan seperti tadi, subhanallahi la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini materinya saya cukup sekiankan. Untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan kepada Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau imam batal, kemudian pada saat imam membaca ayat, kita yang di belakang untuk menggantikan ayat itu, apakah boleh diganti dengan ayat yang lain? Kemudian cara menggantikan imam kalau kita di belakang imam ataupun di samping kiri kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sering terjadi. Kadang-kadang itu, mohon maaf nih, kadang imam itu udah mau batal tapi tidak mau mengakui, Pak. Jadi sholatnya dilanjutkan. Ini repot. Jadi dia menanggung dosanya orang jamaah. Jadi gimana kalau posisinya imam itu batal, pas posisinya waktu baca surat, ya kalau surat Al-Ikhlas mungkin lanjut bisa Pak ya. Nah, ini ketika imamnya ini hafid, ya, orang yang hafal Quran, pas baca surat Qaf sama kita kan mau maju kan segan Pak, mau udah hafal surat Qaf. Nah, tidak ada anjuran untuk melanjutkan surat tersebut. Yang dianjurkan adalah lanjutkan sholat yang belum diselesaikan imam. Jadi tidak perlu melanjutkan ayat tersebut. Ketika pengganti imam itu maju, maka boleh, karena suratnya sudah terbaca separuh sama, boleh langsung sujud, boleh langsung rukuk, karena Fatihah sudah, suratnya sudah. Anda surat itu statusnya dalam sholat itu sunnah, ya. Jadi kalau Fatihahnya yang belum selesai, jadi pengganti imam wajib mengulang Fatihahnya karena sempat terputus. Tapi kalau surat tidak diwajibkan meneruskan surat, atau boleh dilanjutkan dengan
menggunakan ayat yang lain atau surat yang lain. Jadi tidak harus plek seperti apa yang dibacakan imam. Nah, terus cara menggantikan imamnya gimana? Gerakan kita pada saat sholat itu dihitung. Nah, termasuk perkara yang membatalkan sholat itu adalah bergerak 3 kali berturut-turut, itu membatalkan sholat. Nah, gimana ketika posisinya imam di depan, kita berada di belakang? Kalau pas di belakang imam, maka kita majunya selangkah, berhenti, ya, atau 2 langkah, berhenti sampai benar-benar atau sampai berada di depan. Andai kata maju sedikit dari makmum atau sejajar dengan makmum, itu tetap sah sholatnya. Yang penting makmum tidak ada yang lebih depan tumitnya daripada imam. Nih dipraktekkan gini Pak. Kalau mau maju menggantikan imam, ya, cara jalannya, ya, kalau kita gini 1, 2, 3, ya, ini kan sudah 3 kali gerakan. Maka caranya adalah, jadi ketika gerakan 2 itu kita jeda dulu. Di tengah-tengah shot nggak apa-apa. Andai kata pas di tengah-tengah shot rukuk, ya udah rukuk di situ. Ya. Kemudian kalau sekiranya sudah ada jeda sekitar 10-an detik, ya nggak perlu jauh-jauh, baru kita maju lagi. Ya, itu berarti 2 gerakan. Kalau makmumnya, siapa yang berhak menggantikan imam? Yaitu makmum yang berada di sekitar imam. Nah, inilah pentingnya siapapun makmum yang ada di belakang imam harus selalu siap untuk menggantikan imam ketika di tengah jalan mendapatkan batal pada sholatnya. Jadi gitu Pak caranya. Kalau seandainya maju dikit, imamnya jauh, makanya sering saya sampaikan atau kemarin saya cerita antara makmum dengan imam, alangkah baiknya itu tidak jauh-jauh. Nah, kayak ini. Nah, kalau makmum mengganti itu cukup dengan 2 langkah. Nah, kalau terlalu jauh kan butuh 3 langkah. Nah, jadi termasuk mengurangi fadilahnya jamaah ketika imam terlalu jauh dengan barisan makmum. Nah, termasuk juga manfaatnya ketika ada pergantian imam tadi. Tapi kalau sama di tengah-tengah shop boleh. Ya, yang penting imamnya tumitnya lebih depan daripada makmumnya. Bagaimana cara imam yang batal tadi keluar? Karena kan kita berjamaah. Apakah yang beratur terus berjalan di depan makmum berbanding? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan seandainya posisi kita lupa dalam rakaat, katakanlah imam pada saat rakaat yang kedua kurang katakan pasal tawar, karena lupa langsung berdiri. Tadi dikatakan kalau sudah berdiri tidak boleh duduk lagi. Tapi pada saat imam berdiri kemudian makmum mengingatkan, tapi imam sudah berdiri, itu apa yang kita lakukan? Kita mengalah karena diingatkan tadi tasahud, atau makmumnya yang mengalah itu berdiri imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih gimana ini makmum yang tadi batal ini, ya, keluar dari imamnya ini keluar dari barisan sholat. Kalau dia lewatnya di depan, otomatis kemarin ada hadisnya bahwasanya orang yang
dua kesempatan. Yang pertama, dia nunggu di pojokan, artinya dia tidak keluar. Daripada keluar dia menambah dosa kalau tidak memungkinkan keluar. Tapi kalau memungkinkan keluar, kalau masjid atau musola zaman dulu itu samping imaman itu pasti ada pintu untuk khusus imam, untuk menanggulangi kalau imam itu batal misalnya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak berarti dia keluarnya lewat lurus dengan dia berdiri, artinya dia melewati barisan soft tapi tidak melintas di depannya. Lah makmum yang tahu hukumnya itu wajib memberikan jalan, ya, memberikan jalan itu dengan bergeser. Makmumnya bercanda ya kasih jalan, ya. Jadi itu boleh melewati di depan, boleh melewati di sampingnya. Jadi posisinya di antara makmum tadi itu bisa, kalau bahasa kita apa ya, amit. Itu tidak melewati di depan orang yang sholat. Salah satu caranya, ya. Itu kalau ada udzur yang sebenarnya memang dia benar-benar ingin mau keluar, tapi tidak dibenarkan kalau dia melintasi depan barisan sholat. Itu karena itu hukumnya haram. Yang pertama ini. Terus yang kedua, imam lupa, sama imam lupa, sudah seharusnya tasawuf awal ya, seharusnya tahiyat awal, imam itu ngeyel, tetap aja tegak. Ya, kita sudah subhanallah, ya, imam tetap tegak. Bagaimana? Makmum wajib ikut imam. Dan imam yang tahu hukum, kalau dia sudah posisi tegak, dia nggak mungkin balik duduk meskipun makmumnya berisik. Bahasa kita turun nih, duduk kan gitu tuh. Bahasa tasbihnya itu kan gitu. Imam yang pinter itu nggak mungkin dia balik duduk, dia tetap melanjutkan. Nah, sopir, makmum, penumpang itu sopir, ya. Tapi kalau belum sempat tegak, makmum mengingatkan terus dia langsung duduk, nah, boleh. Tapi kalau tegak, imam malah justru tidak boleh duduk. Kalau sudah tegak, sudah membaca Bismillah, imamnya lanjut, makmumnya nggak usah ngeyel, subhanallah, subhanallah ini sudah, subhanallah itu imam udah tahu kalau tidak tasawuf. Nah, tasawuf hukumnya itu sunnah apakah yang bisa diganti kalau meninggalkan dengan sujud sahwi. Makanya imamnya udah, makmum ikuti imam, ya, nanti bareng-bareng sujud sahwi, gitu ya. Iya. Penggantian mengenai penggantian imam, misalnya yang di belakang imam merasa tidak tahu atau tidak bisa meneruskan gimana untuk menggantikan imam. Kalau makmumnya nggak paham kalau misalnya merasa dirinya tidak bisa menggantikan imam, merasa tidak bisa, ya, berarti kalau tidak ada yang menggantikan imam, bagi makmum yang seumpama barisan 3 shop, bagi makmum yang di belakang kan nggak mungkin terus minyak barisan terus mau maju. Kalau tidak ada yang menggantikan, artinya orang-orang yang di depan itu ngerasa saya nggak berani jadi imam atau nggak mau jadi imam karena tidak tahu hukum-hukumnya, maksudnya dia merasa saya nggak pantas sama, maka gimana jamaahnya? Berarti kalau tidak ada yang mengganti, semuanya itu kalau mau sholatnya lanjut, maka tadi niatnya mufaroqah, karena sudah tidak ada jadi pemimpin lagi. Tidak punya presiden ngapain? Sholat sendiri-sendiri, lanjutkan. Apakah masih dapat fadilahnya jamaah? Masih. Ya, itu kalau posisinya tidak
ada yang mau, ya udah kita yang berada di belakang langsung mufaroqah karena posisinya nggak ada yang mau jadi imam. Kita yang sama di barisan belakang mau maju ke depan itu mau berapa langkah itu? Ya, nah, kecuali kalau memang makmumnya itu ngasih jalan karena di belakang itu ada seorang yang layak jadi imam sama mama, itu tunggu aja. Kalau memang dia mau maju ya tunggu urusan maju. Tapi ya tadi langkahnya bentar-bentar sambil nunggu. Nah, tapi kalau nggak ada itu opsinya. Kalau nggak ada kita tunggu terus sholatnya gimana? Kita batalkan. Ya nggak boleh, orang untuk sholat itu dosa. Qati'us sholat itu kita sudah sholat terus tiba-tiba hujan jemurannya belum diangkat, sholatnya kita batalkan, itu dosa. Ya, termasuk ketika kita sholat terus imamnya bubar, maka lanjutkan sendiri kalau memang tidak ada pergantian imam. Kalau ada ya lanjut. Niatnya tadi, niatnya mufaroqah, pisah dengan imam. Baik Pak, ini kayaknya agak menarik mengenai imam batal itu Pak. Ini seandainya imam itu merasa batal, itu untuk supaya ada yang menggantikan, kasih kode atau berhenti sendirinya atau bagaimana itu Pak? Biar tahu makmum itu kalau imamnya batal. Terima kasih. Boleh kasih kode, boleh apa namanya menyatakan langsung. Seperti contoh kasih kode itu, seumpama ada satu contoh dia kasih kode, seumpama kentut ya, berarti dia mungkin bisa memberikan gerakan yang mengisyaratkan tentang kentut seperti ini contohnya, ya. Atau dia bilang sama makmumnya, saya batal, terus keluar. Atau dia posisinya membatalkan sholatnya, dia sudah tidak posisi tegak. Ya, itu berarti memberikan kode atau memberitahu. Ya, posisinya saya batal. Nah, itu baru makmumnya tahu. Ya, kalau kita pakai kode gini sama makmumnya gak dong. Ini sholat malah imamnya kabur itu ya, langsung diberitahu aja, Pak, saya batal. Nah, berarti makmumnya dengar langsung bisa menuju ke mungkin cukup ya, sudah siap. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarapan.